Ya, halo semuanya, shalom. Ya, sekarang kita mau belajar, kita mau lanjutin matematika wajib kelas 11. Nah, kemarin kan sudah belajar nih tentang limit fungsi aljabar. Nah, sekarang KD berikutnya kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Apakah itu turunan fungsi aljabar? Berarti turunan atau fungsi aljabar yang pangkatnya nanti akan kita turunkan, gitu ya. Nanti pasti akan ada banyak kegunaannya, gitu ya, entah dalam bidang fisika atau bidang apapun nanti ada kegunaannya. Nah, untuk pertemuan ini, untuk KD ini, itu ya, kita akan belajar dulu ketika fungsi aljabar akan kita turunkan terlebih dahulu. Lanjut. Nah, kita belajar dulu rumus turunan itu seperti apa sih, biar kita nanti biar gampang menyelesaikannya, biar kalau ada soal kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kita harus tahu dulu kalau rumus turunan itu adalah seperti ini. Contoh misal ada soal, ada fx sama dengan ax pangkat n, gitu ya, ini soalnya ya. Nah, maka ketika kita turunkan, berarti fx-nya berubah menjadi f aksen x. Ingat ada aksennya ya. F aksen x berarti fungsi fx yang kita turunkan itu menjadi a itu adalah bilangan depan x tadi ya, konstanta depan x kita tulis, dikalikan dengan n itu adalah bilangan pangkat dari variabel x tadi, berarti a dikali n, dikali dengan x yang kita tulis variabelnya, dan pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Sekali lagi ya, kita selidiki. Kalau ada fx sama dengan ax pangkat n, gitu, maka rumus turunannya adalah turunan dari fx, berarti f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n min 1. Jangan lupa pangkatnya dikurangi dengan 1 ya. Lanjut. Nah, kita mau menyelesaikan contoh soal nih. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Ada fx sama dengan 6x pangkat 5. Jadi ini soalnya ya, fx sama dengan 6x pangkat 5. Oke, soalnya di situ. Nah, kalian akan mengerjakan di sini. Turunan dari fungsi berikut, fx sama dengan 6x pangkat 5. Berarti kalau dengan cara rumus tadi ya, berarti f aksen x itu jangan lupa dikasih aksen ya. F aksen x sama dengan, berarti tadi ya, konstanta depan variabel x kita tulis 6 dikali dengan pangkatnya kita turunkan. Pangkatnya berapa di soal? 5. Berarti kita turunkan 5-nya 6 dikali 5 dikali x-nya kita tulis variabelnya. Tadi pangkatnya gimana? Pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Berarti kalau 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Hasilnya berapa? 6 kali 5 kan bisa dihitung. Berarti kita hitung aja. 6 kali 5 sama dengan 30x pangkat 4. Berarti kalau ada pertanyaan, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 6x pangkat 5. Berarti turunannya f aksen x sama dengan 30x pangkat 4. Dengan caranya yang di atas. Begitu. Cukup mengerti ya? Ini Pak Dian hapus. Itu sambil kita lanjut nanti ya. Nah, kita harus belajar dulu kalau di dalam operasi aljabar di dalam turunan itu ada 5 jenis. Yang pertama kita nanti belajar ketika ada operasi penjumlahan, terus ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, operasi pembagian, dan yang terakhir adalah operasi bentuk pangkat. Nah, masing-masing punya cara masing-masing, itu ya, masing-masing. Jadi tidak semua cara harus diselesaikan dengan 5 operasi itu, tidak, tapi masing-masing operasi mempunyai beberapa cara. Lanjut, yang pertama kita belajar dulu tentang penjumlahan. Jadi ini operasi penjumlahan. Dari 5 operasi tadi, kita belajar yang pertama yaitu penjumlahan. Soalnya seperti ini. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Ada fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 5x tambah 2. Berarti kita turunkan. Nah, oke, berarti sekarang kita pakai bentuk penjumlahan ya. Nah, dalam bentuk penjumlahan kita harus tahu dulu kalau cirinya dalam bentuk penjumlahan berarti fungsinya dipisah oleh tanda tambah. Itu yang pertama. Caranya bagaimana? Cara penjumlahan ini diingat-ingat. Kalau operasinya penjumlahan, cara menurunkannya adalah kita turunkan satu persatu sukunya. Satu persatu sukunya kita turunkan. Yang pertama, 4x kuadrat kita turunkan dulu. Caranya kayak tadi ya, turunan dari 4x kuadrat adalah berarti 4 dikali 2, karena pangkatnya 2, betul ya, dikali dengan x
Itu pangkatnya kita kurangkan 1, berarti 2 kurangi 1, itu pangkat 1, betul. Terus ditambah, kita tulis tambah 5x, berarti turunan dari 5x yaitu, kalau 5x itu berarti ada pangkatnya berapa? Ada pangkatnya 1, berarti 5 dikalikan 1 itu dikalikan dengan x pangkat, tadi ada pangkat satunya dikurangi 1, berarti x pangkat 0 gitu. Terus ditambah 2. Nah 2 itu ada variabelnya enggak? Enggak ya, jadi 2 itu cuma konstanta atau sebuah bilangan doang, jadi tidak ada variabel x nya atau tidak ada variabel apapun. Kalau tidak ada variabelnya, berarti kan tidak ada yang kita turunkan. Karena nggak ada yang kita turunkan, ya berarti hasilnya sama dengan 0, gitu aja. Kita jawab ya. 4 kali 2 yaitu 8, betul. Karena x pangkat 1 biasanya nggak usah ditulis, berarti 8x saja. Ditambah 5 kali 1 hasilnya 5, betul. X pangkat 0, diingat-ingat kalau semua bilangan yang dipangkatkan 0 berarti hasilnya adalah 1, berarti 5 kali 1 kali 1 sama dengan 5. Tambah 0 nya tidak usah kita tulis, berarti turunan dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat tambah 5x tambah 2, yakni adalah 8x tambah 5. Nah cukup mudah kan kalau penjumlahan. Yang penting ingat-ingat, kalau turunannya penjumlahan berarti kita turunkan satu persatu sukunya, gitu ya. Oke, lanjut Pak Demekus. Sekarang kita lanjut untuk soal yang pengurangan. Nah, jadi tadi sudah operasi penjumlahan, sekarang kita operasi pengurangan. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Ada fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2. Kalau operasi pengurangan, ini yang diingat-ingat juga, operasi pengurangan itu sama dengan operasi penjumlahan. Jadi satu persatu kita turunkan. Sama kayak tadi ya, jangan lupa ada aksennya. Berarti f aksen x sama dengan satu persatu sukunya kita turunkan, 4x kuadrat kita turunkan. Ya, 4 dikali pangkatnya berapa kita tulis? Oh, pangkatnya 2, kita tulis 4 kali 2 kali x, pangkatnya kita kurangkan 1. 2 kurangi 1 hasilnya 1, betul. Terus dikurangi, kita tulis dikurangi, jangan tambah ya. Tapi karena ini bentuk pengurangan, berarti ini juga dikurangi. 5x berarti 5 dikali pangkatnya berapa? 1, berarti dikali 5 kali 1 kali x pangkat 0, karena tadi pangkatnya sudah kita kurangkan dengan 1. Nah kalau 2 gimana sih? Kalau 2 tadi kalau sebuah bilangan tidak mempunyai variabel, berarti kalau kita turunkan hasilnya langsung 0, tidak usah kita tulis ya, langsung gini aja ya. Sama dengan 4 kali 2 berapa? 8, betul. Karena x pangkat 1 tidak bisa kita tulis pangkatnya. 5 kali 1 kali x pangkat 0, x pangkat 0 hasilnya 1, betul. Berarti 5 kali 1 kali 1 hasilnya 5. Berarti turunan dari 4x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2 hasilnya adalah 8x min 5. Gimana? Cukup mudah kan di penjumlahan sama pengurangan? Lanjut. Nah sekarang kita masuk ke operasi yang ketiga, yakni perkalian. Contoh ada soal nih. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4 dikali 2x min 7. Nah kan berarti ada perkalian tuh. Kalau ada perkalian berarti kita pakai rumus ini. Ingat ya, itu rumusnya. F aksen x sama dengan a aksen b ditambah b aksen a. Berarti kita harus tahu dulu nih, a itu yang mana, b itu yang mana. Itu ya, a itu adalah bilangan pertama atau fungsi yang pertama, yaitu 3x kuadrat tambah 4. Kita tulis ya, a itu berarti 3x kuadrat tambah 4. Itu berarti kalau kita turunkan a nya, berarti a aksen ya, karena kita turunkan, hasilnya berapa? Sama kayak tadi, turunan pakai sifat turunan tadi ya. Pangkatnya kita turunkan, 3 kali 2 hasilnya 6 dikali x pangkatnya jadi 1, berarti 6x. Terus b itu adalah fungsi yang kedua. Tadi 3x kuadrat tambah 4 kita kalikan dengan 2x kurangi 7, berarti b nya yaitu 2x dikurangi 7. B aksennya sama dengan, turunannya berapa? 2x min 7. Seperti tadi ya, pakai sifat turunan tadi ya.
berarti hasilnya yaitu 2, betul ya? Baru kita bisa cari turunan dari f aksen x. Dimasukkan ke rumus ini, a aksen dikali b, a aksen yaitu 6x, kita tulis 6x dikali dengan b nya berapa? 2x min 7, tulis itu, ditambah b aksen a, terus ini ya, b aksennya itu berapa? Oh 2, a nya berapa? 3x kuadrat tambah 4. Baru bisa kita cari hasilnya. 6x kali 2x berarti berapa? 12x kuadrat. 6x kali min 7 berarti min 42x. Lanjut lagi ya, ditambah 2 kali 3x kuadrat berarti tambah 6x kuadrat. 2 kali 4 berarti tambah 8. Hasilnya sederhanakan yuk, disederhanakan. 12x kuadrat tambah 6x kuadrat berapa? 18x kuadrat, betul, dikurangi 42x ditambah 8. Nah, hasilnya berarti yang ini untuk sifat pergantian. Itu ya, dengar itu ya, Pak Dianapus. Sekarang lanjut, kalau kita sudah belajar bentuk perkalian, nah kita mau lanjut ke bentuk pembagian. Nah, bentuk pembagian contoh soalnya seperti ini. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Ada fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4 dibagi dengan 2x min 7. Berarti rumusnya adalah f aksen x sama dengan, kayak tadi ya, kalau perkalian ada rumusnya sendiri, kalau pembagian pun juga ada rumusnya sendiri. A aksen B dikurangi B aksen A dibagi B kuadrat. Ini B kuadrat ya. Itu berarti kayak tadi, kita harus tahu dulu A-nya. A-nya itu kan berarti yang atas ya, itu kan A dibagi B itu bentuknya. A itu 3x kuadrat tambah 4, berarti A aksen sama dengan, kita cari turunannya dari 3x kuadrat tambah 4. Kalau pakai sifat turunan tadi, berarti hasilnya adalah 6x, betul. Yang B itu berarti yang bawah atau penyebut ya, kalau kita sebut biasanya ya. B nya kan berarti 2x min 7. Kita cari dong, B aksennya itu berapa? B aksennya berarti kita turunkan, 2x min 7 nya kita turunkan. Jadi 2. Sekarang kita bisa cari nih fungsi fx nya kalau kita turunkan gimana. Kita masukkan ke rumus, f aksen x sama dengan A aksen B, A aksen dikali B, A aksennya 6x, tulis, dikali B nya berapa? 2x min 7, dikurangi, jangan lupa ini dikurangi ya, B aksen itu 2, dikali dengan A nya berapa? Oh 3x kuadrat ditambah 4. Itu jangan lupa masih kita bagi dengan B kuadrat. B itu yang mana? Oh B itu 2x min 7, ya tulis saja 2x min 7 dikuadratkan sama dengan, kita kalikan ya, kalikannya pelangi, jangan lupa kalikan itu selalu begini, 6x kali 2x berarti hasilnya, betul, 12x kuadrat. 6x kali 7 itu min 42x. Jangan lupa ini ada negatifnya ya, ini sering lupa, jadi jangan sampai salah lagi kalau ada negatifnya di sini atau bentuk pengurangan di sini. Negatif 2 dikali 3x kuadrat itu adalah min 6x kuadrat. Hati-hati ada negatifnya, sekali lagi ya. Negatif 2 dikali 4 berarti negatif 8. Nah ini opsional nih, bawahnya mau kalian kuadratkan atau enggak, ini opsional, tergantung kalian. Tapi kalau Pak Dion kok suka tidak usah kita jabarkan ya, jadi tidak usah panjang-panjang. Yang atas berarti kita tulis 12x kuadrat dikurangi 6x kuadrat, itu hasilnya berapa? Berapa kira-kira? 6x kuadrat, betul. Dikurangi 42, nggak bisa kita apa-apakan ya, karena nggak punya teman ya. Dikurangi 8, bawahnya tidak usah diapa-apakan, langsung aja tulis 2x min 7 kuadrat. Ini dia hasilnya.
Jadi untuk operasi pembagian caranya seperti ini. Contoh dengan soal ini jawabannya berarti ini. Nah, sampai dimengerti pelan-pelan ya. Lanjut. Ini Pak Deon hapus. Kita lanjut. Oke, nah sekarang gimana kalau ada contoh soal bentuk pangkat nih? Fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 7, masih kita pangkatkan dengan 5. Nah kalau kita hitung dulu pangkat 5 itu kan gede banget nanti hasilnya, akan gede dan sangat panjang sekali hasilnya kalau dipangkatkan dengan 5. Nah makanya ada bentuk cepat gitu ya, makanya kita pakai sifat yang bentuk pangkat. Berarti kalau kita hitung ya, turunkan f aksen x sama dengan, sama kayak tadi, pangkatnya kita turunkan dulu. Pangkat di soalnya kan 5, kita turunkan dulu. 5 dikali dengan, dikali ya, yang dalam tanda kurung kita tulis saja dulu, jangan diapakan. 4x pangkat 3 ditambah 7 dikurung, itu ya, ditulis tetap ya. Nah pangkatnya kayak tadi, dikurangi dengan berapa? 1, 5 dikurangi 1 yaitu 4. Tapi jangan lupa masih ada perkalian terakhir yaitu M aksen. M aksen itu adalah turunan dari fungsi yang kita tanda kurungkan tadi. 4x pangkat 3 tambah 7 kalau kita turunkan gitu ya, ingat ya turunan ya, 4x pangkat 3 tambah 7 kalau kita turunkan berarti menjadi berarti 4 kali 3 dikali x pangkatnya kurangi 1 jadi 12x pangkat 2 gitu ya. Lanjut, kita hitung aja yang bisa berpangkatnya yang sama bisa kita hitung, tapi karena ini pangkat 4 berarti nggak bisa kita hitung, jadi tulis saja 5 dikali 12x pangkat 2 ya, ini berapa? Ya, 60x pangkat 2 dikali dengan yang di dalam tanda kurung tidak usah kita hitung ya, karena ada pangkatnya 4. Nah, ini di hasilnya ini aja. Gitu. Nah jadi itu KD untuk semester ini. Di KD yang ketiga ini ya kita belajar turunan fungsi aljabar. Nah cuma ada 5 operasi tadi. Yang pertama apa tadi? Penjumlahan, terus pengurangan, perkalian, pembagian, sama yang terakhir yaitu bentuk pangkat. Nah kalau sudah bisa 5 bentuk ini, 5 operasi ini, pasti setiap soal apapun nanti kalian juga akan bisa menyelesaikannya. Gitu ya. Oke, selamat belajar untuk kalian, gitu ya. Rajin mengerjakan soal terus, entah itu di UKBM atau entah itu di buku paket atau apapun soalnya di internet juga boleh. Latihan-latihan terus pakai sifat-sifat bentuk tadi. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.